Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Allah yang telah menganugerahkan keselamatan atas semesta melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama mempersiapkan diri memasuki ibadah Jumat Agung, tanggal 2 April 2021, bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Kukuh Purwidianto SSI dengan tema Raja dalam Penderitaan. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil waktu untuk saat teduh. Selamat beribadah. Saat banyak orang berlomba-lomba berebut tahta, Yesus memilih setia, meniti jalan derita. Saat banyak orang berburu bahagia dengan harta fana, Yesus memilih taat melakukan kehendak Sang Bapa. Saat banyak orang menghancurkan alam semesta, Yesus memberi diri, menyelamatkan dan memulihkan dunia. Benar, kasih-Nya besar, cintanya akbar. Firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah Jumat Agung saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Sang Raja dalam penderitaan. Dia yang mau terus setia menapaki jalan derita demi menyelamatkan semesta. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Salib itu, ya, salib itu, tanda kengerian sekaligus keberanian, tanda penderitaan sekaligus kemuliaan, tanda kerapuhan sekaligus keagungan, tanda keringkihan sekaligus kekuatan, tanda kematian sekaligus kebangkitan. Di sanalah anugerah keselamatan dinyatakan, cinta, kasih, dan pengorbanan diwujud nyatakan. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah
hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Sukar lenyap. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Menapaki jalan derita Sang Kristus Yesus Juru Selamat dunia, membuat hati kami tersentak melihat dan mengagumi karya Allah yang ajaib dan mulia, ditinggikan, dimuliakan, menjadi Raja atas semesta. Bukan karena kuasa dan kemegahan, tetapi justru di dalam penderitaan, di dalam kelemahan. Setiap orang mengakui Engkaulah Sang Raja itu, Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Saat ini bersama-sama urapi kami ya Allah, agar kami dimampukan untuk membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah Engkau memakainya, dan firman-Mu sungguh berasal dari Tuhan saja. Di dalam Kristus Tuhan, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat yang kami nanti-nantikan, kami berdoa dan berserah. Amin. Pembacaan Alkitab di ibadah Jumat Agung pagi hari ini bersama akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan 34 dan pasal 19 ayat 17 sampai dengan 27. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetaplah tertulis.
Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan terus berupaya untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Hosiana. Bapak itu kalau radionya udah nggak didengerin, mau dimatikan toh Pak? Bapak bikin kopi sama sarapan sendiri ya. Ibu udah nggak bisa bikinin. Jangan marah ya Pak, soalnya Ibu lagi ceritain cerita Alkitab ke aku nih Pak. Ceritanya seru loh Pak. Dan ujilah, ujikan hati pikiranku. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasai. Biasanya ibu yang matiin radionya. Ya mau gimana lagi Pak? Ibu udah nggak bisa. Bapak harus bisa apa-apa sendiri ah. Saudaraku, menjadi raja adalah impian semua orang. Mengapa? Karena seorang raja umumnya hidup dalam gelimang kemewahan, kejayaan dan kekuasaan. Tapi persoalannya ada yang berbeda dari Yesus Kristus. Ia justru diakui sebagai raja di dalam penderitaan. Loh, kok diganti Pak? Ibu masih mau lihat yang tadi. Balik yang khotbah tadi loh Pak. Shalom Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari panitia. Loh, kok dimatiin Pak?
Kenapa dimatikan, Pak? Biasanya Bapak senang dengerin firman Tuhan di TV. Yesus yang rela dan betul ini, ikhlas Pak. menanggung Asik derita, nonton Pak Pendeta di TV. memikul nestapa, setapak demi setapak, menyusuri jalan salib. Tidak ada sedikit pun keraguan dan penyesalan. Yang ada hanyalah kebulatan tekad untuk menegaskan bahwa dunia tidak sendirian. Saya dan saudara-saudara tidak sendirian. Allah tidak meninggalkan kita. Ia turut bekerja melalui penderitaan dan kesengsaraan. Dia mau mengambil bagian dari duka nestapa yang dialami manusia. Dari sanalah kemuliaan Allah sebagai Raja dikumandangkan. Dialah Sang Raja dalam penderitaan. Lagi mahal. Nggak boleh 25.000. Ya, bolehlah. Ini soalnya di Cikarang hujan, banjir. Ya. Udah 5.000 dua ya. Gak apa-apa. Ini maksudku aku. Tuh, ini plastiknya. Bu Dini, tahu nggak Bu? Rumah yang di ujung itu loh Bu. Kasian deh Bu. Loh, kenapa emangnya Bu? Loh. Emangnya Bu Dini belum dengar ya? Itu kan sekeluarga Bu, meninggal kena COVID. Ya ampun, Kasian deh Bu. Iya. Kehendakmu, kaulah panjunanku tanahnya. Bantulah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Saat hening bagi kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Raja di dalam penderitaan. Jumat Agung mengingatkan kami saat ini, hari ini. Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Dialah Sang Raja dalam segala situasi dan kondisi apapun. Dia rela dihina, dicemooh, dicaci maki, bahkan menderita dan mati di kayu salib. Bukan untuk mencari ketenaran, tetapi justru Dia ingin merengkuh semesta, menyelamatkan dunia. Biarlah kami melihat keteladanan yang tidak pernah berakhir itu. Dan kami terus belajar, melihat dan menyembah Dia, Yesus Kristus, sebagai Raja dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Saat ini, di tengah rupa-rupa pergumulan kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus di GKJ Bambu Kuning, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dalam sakit penyakit, dalam keletihan kelemahan fisik mereka. Kami berdoa untuk Ibu Maya Hendrison, Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Mbak Jati Utami, Ibu Saniem, Ibu Mami Sumarni, Ibu Rukinah, Ibu Jumini Yatoswito, anakmu Seana Gloria Anandita, Mbak Lisa, Ibu Ida Tiarma Silalahi, Ibu Duma Hutahaen, Ibu Kristina Gideon, Bapak Agung,
Bapak Natalius Susanto dan Bapak Sukatman. Biarlah Engkau menguatkan, meneguhkan, dan terus memberikan penghiburan sukacita agar mereka dapat berpulih dan kembali sehat. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dalam kehidupan berkeluarga, dalam relasi suami istri atau orang tua dan anak. Juga saudara-saudari kami yang bergumul dalam kehidupan pekerjaan, di tengah situasi kondisi yang masih sulit untuk mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap rezeki, baik itu saudara-saudari kami yang berwirausaha atau terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Hadirlah ya Allah, biarlah Engkau menjadi sumber berkat, sumber rezeki, membuka tingkap-tingkap berkat untuk kami semua. Saudara-saudari kami yang bergumul dalam studi mereka, anak-anakmu, juga para ibu yang saat ini tengah mengandung, kami berdoa untuk Ibu Aris Ikin dan Ibu Sabdasih Suci. Biarlah orang tua, ibu maupun bayi yang dikandungnya tetap dan terus sehat. Bahkan bayi itu boleh terlahir di tengah dunia melalui proses persalinan dan semuanya sehat dalam anugerah dan cinta dari Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bergereja, pelayanan gereja Tuhan di GKJ Bambu Kuning di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk tim peduli COVID, tim PEC, media sedulur, tim produksi ibadah minggu dan ibadah-ibadah khusus. Kami berdoa untuk pengurus kelompok, personalia komisi, penatua, diaken, majelis gereja, dan setiap pribadi yang turut terlibat dalam karya pelayanan di gereja Tuhan. Hadirkanlah sukacita, hadirkanlah berkat. Biarlah kami terus melayani dengan penuh semangat dan sukacita. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Proses vaksinasi yang terus digalakkan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur saudara-saudari kami, warga jemaat di GKJ Bambu Kuning pun beberapa sudah mulai divaksinasi, para adiyuswo, yang kakung, yang putri, dan biarlah makin banyak, dan ini menjadi jalan yang baik agar kami dapat berpulih pada kehidupan yang lebih baik, secara khusus juga dalam kehidupan bermasyarakat di kota Bekasi dan di Indonesia, bahkan dalam konteks universal kehidupan di dunia ini. Sebentar kami akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus di ibadah Jumat Agung ini. Berkati ya Allah, biarlah kami, saudara-saudara kami dalam segala keterbatasannya dapat mengikuti undangan Tuhan, menjawab panggilan dari Tuhan untuk bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus saat ini, dalam takut dan hormat, di dalam keheningan sekaligus berlimpah sukacita. Kami mau mengikuti perjamuan kudus ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan berserah. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti telah diberitakan melalui warta gereja, dalam ibadah Jumat Agung saat ini kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan tentang peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus sebagai dasar penyelamatan bagi manusia. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan anggota keluarga Allah. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Perjamuan kudus juga menunjuk dan mengingatkan tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang.
Perjamuan kudus yang diselenggarakan saat ini adalah perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19. Dan bersamaan dengan itu diselenggarakan di ibadah Jumat Agung saat ini. Di dalam perjamuan kudus ini kita menyiapkan alat-alat atau lambang atau aparatus tubuh dan darah Tuhan Yesus secara mandiri. Utamanya adalah berupa makanan dan minuman sehari-hari yang mudah kita dapatkan. Perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi saat ini diharapkan dapat menolong kita semua untuk meyakini karya pemeliharaan Allah di tengah situasi kondisi saat ini. Perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi memegang teguh semangat merengkuh kehidupan, sekaligus menghayati karya Allah sebagai sang sumber berkat, sang sumber rezeki, melalui hadirnya makanan dan minuman sehari-hari. Melalui perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi, kita semua juga terhisap dalam persekutuan anggota keluarga Allah yang terus menghidupi semangat berbagi, semangat peduli, sanggol sinanggol engpot repot. Dan disinilah perjamuan kudus tidak hanya tentang panggilan personal, tetapi juga memiliki makna sosialnya. Mari, sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman percaya kami, sehingga dalam segala keadaan, baik ataupun buruk, suka dan duka, sehat ataupun sakit, derita dan bahagia, kami senantiasa yakin dan terus bersandar akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus Tuhan, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Kami sambut berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Amin. Bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 35 bait pertama dan ketiga, Tercurah Darah Tuhanku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lihatlah makanan
dan minuman ini, juga makanan dan minuman yang saat ini hadir ada di rumah saudara-saudara masing-masing. Makanan dan minuman ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur, dalam takut dan hormat, sembari mengingat dan percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Melalui karya salib, kita beroleh anugerah keselamatan. Dia yang tidak berdosa rela menderita, memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Mari kita makan, kita minum lambang tubuh dan darah Kristus yang ada di hadapan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima perjamuan kudus sekarang ini. Marilah kita mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Marilah kita dengan sikap sempurna, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini, kita diberikan waktu untuk menyampaikan persembahan. Mari kita dengan penuh sukacita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan melalui transfer pada nomor rekening gereja yang tertulis pada layar berikut ini. Dan sebagai dasar di dalam kita menyampaikan persembahan, kita akan membaca dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan yang mendasari kita di dalam menyampaikan persembahan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. dan tak berarti.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Dengan penuh sukacita ya Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya ketulusan dan sukacita hati kami di dalam mempersembahkan persembahan ini, Tuhan berkenan memberkati. Bapa di surga, kiranya Engkau juga berkenan memberkati persembahan kami ini. Dengan berkat-Mu, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Allah. Ampuni ya Tuhan akan dosa-dosa kami. Ini semua ya Tuhan, kami pinta hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh dan mahkota gelang milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat
Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Sambutlah Yesus sebagai Raja dalam penderitaan. Dia Sang Maha Kuasa yang rela menjadi tak berdaya untuk menyelamatkan dunia. Dengan penuh syukur, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh. Demikianlah ibadah Jumat Agung pada hari ini. Majelis GKJ Bambu Kuning mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kukuh Purwidianto SSI yang sudah memimpin ibadah Jumat Agung pada hari ini, dan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung peribadahan pada hari ini. Majelis juga menghimbau umat agar mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Selamat menyongsong Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus memberkati. Bagiku aku rela
Kenapa